Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Sebuah aturan baru yang bisa jadi kunci buat membangunkan potensi energi raksasa di Indonesia yang selama ini mungkin lagi tertidur. Anggap aja ini panduan lengkap kita buat memahami regulasi migas terbaru. Yuk, kita mulai? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Indonesia itu punya ribuan sumur migas yang dulu produktif, tapi sekarang kayak nganggur gitu aja. Ini kan potensi yang gede banget, tapi tertidur. Jadi, gimana caranya kita bisa bangunin lagi semua sumur ini buat ketahanan energi nasional kita? Dan ternyata pemerintah udah punya jawabannya. Lewat sebuah kerangka kerja yang baru, inilah Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025. Ini semacam game plan resmi buat ngebuka lagi semua potensi yang selama ini terpendam. Oke, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari gambaran besarnya, kenapa ini penting. Terus kita bedah aturannya, lihat model-model kerjasama apa aja yang ditawarin, hitung-hitungan insentifnya gimana, dan yang paling penting di akhir, apa dampaknya buat kita semua. Pertama-tama yuk kita pahami dulu kenapanya. Kenapa sih peraturan ini sampai harus dibuat? Jawabannya ada di satu misi yang sangat besar, ketahanan energi nasional. Intinya sih simple banget. Tujuan utama dari regulasi ini adalah gimana caranya kita bisa genjot produksi migas dari sumber-sumber di dalam negeri. Jadi ini bukan cuma soal bisnis atau profit, tapi ini soal kedaulatan dan keamanan energi negara kita. Nah, peraturan ini ngejelasin siapa target utamanya. Salah satunya adalah apa yang disebut sumur idle. Coba bayangin, ini sumur yang sebenarnya punya sejarah produksi, tapi udah lebih dari 6 bulan diem aja, nggak diapa-apain dan nggak masuk rencana kerja kontraktor. Inilah harta karun yang mau kita gali lagi. Selain sumur idle, ada juga yang namanya sumur tua. Wah, ini sumur-sumur legend nih, yang dibor bahkan sebelum tahun 1970. Sumur-sumur ini pernah jadi primadona, tapi sekarang udah ditinggalin sama kontraktor utama. Nah, aturan baru ini ngelihatnya bukan sebagai barang antik, tapi sebagai peluang emas. Dengan masalah dan target yang udah jelas banget, peraturan ini hadir sebagai sebuah solusi. Sebuah harapan baru buat sektor energi kita. Kalau mau disederhanain, semangat dari aturan ini tuh cuma ini. Kita perbaiki cara ngelolanya, kita buka pintu buat kerjasama selebar-lebarnya, semua demi satu tujuan, yaitu naikin produksi migas nasional. Sesimpel itu. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, gimana cara kerjanya. Nah, peraturan ini memperkenalkan 3 model kerjasama yang spesifik. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, jadi ada 3 jalur utama yang dibuka. Jalur pertama fokusnya ke upgrade teknologi dan operasi. Jalur kedua ini soal pemberdayaan ekonomi lokal, ngajak BUMD, koperasi, sampai UMKM. Dan jalur ketiga ini khusus buat menghidupkan kembali sumur-sumur tua yang bersejarah itu. Model pertama ini ibaratnya kayak manggil ahlinya. Jadi kontraktor utama bisa ajak partner yang punya teknologi lebih canggih atau metode kerja yang lebih efisien. Tujuannya apa? Ya buat membangunkan lagi sumur yang idle atau bahkan ningkatin produksi di sumur yang masih aktif sekalipun. Nah, model kedua ini yang bisa jadi game changer. Ini bukan lagi cuma soal minyak dan gas, tapi soal gimana caranya menghidupkan ekonomi lokal. Untuk pertama kalinya, pintu dibuka secara resmi buat BUMD, koperasi, bahkan UMKM buat ikut serta mengelola sumur-sumur minyak. Tapi tentu nggak bisa sembarangan. Menurut pasal 19, calon mitra dari daerah ini harus punya legalitas yang jelas, kayak akta pendirian dan NIB. Terus, harus dapat restu dari gubernur lewat surat penunjukan, dan yang paling penting, harus ngajuin rencana kerja yang matang. Biar apa? Biar semuanya profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ngomongin kerjasama, pasti ujung-ujungnya nanya terus untungnya apa buat para mitra. Nah sekarang kita ngomongin soal duitnya. Apa sih insentif yang bikin model-model ini menarik? Khusus buat model pemberdayaan lokal, angka ini jadi kuncinya. Berdasarkan pasal 22, mitra lokal, BUMD, koperasi atau UMKM yang sukses produksi berhak dapat imbalan jasa sebesar 80% dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Wow, ini insentif yang gede banget. Jelas tujuannya buat memancing partisipasi dari daerah. Coba kita lihat tabel ini biar lebih kebayang perbandingannya. Ini untuk skema cost recovery ya. Kalau mitra teknologi yang kerjanya di level sumur, imbalannya bisa sampai 70% dari ICP. Kalau skalanya lebih gede, satu lapangan bisa dapat 85% dari bagiannya kontraktor setelah pajak. Dan seperti yang tadi kita bahas, untuk mitra lokal, angkanya sangat menarik. 80% langsung dari ICP.
Oke, ini agak teknis dikit tapi penting. Gimana cara bayarnya? Nah, kalau di kontrak cash recovery, imbalan buat mitra itu dihitung sebagai biaya operasi yang bisa diklaim kembali. Tapi kalau di kontrak cross split, mekanismenya beda. Bagi hasilnya kontraktor yang disesuaikan. Intinya apa? Aturan ini fleksibel, bisa jalan di dua sistem kontrak yang ada di Indonesia. Jadi, setelah kita bedah kenapanya, apanya, dan gimananya peraturan ini, kita sampai di pertanyaan terakhir. Terus apa? Apa dampak nyata yang bisa kita harapkan dari semua ini? Kalau semua ini berjalan lancar, inilah dampak positif yang bisa kita lihat. Yang pertama dan utama, jelas, produksi migas nasional kita meningkat. Kedua, ini membuka pintu buat investor baru dan penyedia teknologi. Yang nggak kalah penting, ekonomi di daerah bisa ikut bergerak. Dan terakhir, ini jadi cara buat merapikan pengelolaan sumur-sumur rakyat biar lebih aman dan profesional. Pada akhirnya, peraturan kan cuma alat ya. Sukses atau enggaknya itu tergantung banget sama pelaksanaannya di lapangan. Jadi pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama adalah, apakah model kolaborasi yang lebih terbuka dan melibatkan banyak pihak ini benar-benar akan jadi kunci buat membuka potensi energi Indonesia dan mengamankan masa depan kita? Cuma waktu yang bisa jawab.